Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan pada Bu Mutia Ulfah selaku dosen mengajar proyek untuk digital marketing. Di sini kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami berikan kesempatan untuk menyampaikan monitoring evaluasi pertama untuk progres PBL kami. Adapun kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Martin Mahasiswa Lain, dengan NIM 006, kemudian ada Mutmainah Amani dengan NIM 015, kemudian ada Dea Ramadhani dengan NIM 017, kemudian ada Vivi Anggreni dengan NIM 022, kemudian ada Grace Harmelinka dengan NIM 025. Untuk proyek PBL digital marketing kali ini sendiri kami memakai konsep CDIO untuk timeline pengerjaan, yaitu di mana tahap pertama atau fase pertama yaitu tahap konsep, mana kami melakukan identifikasi masalah dan mencari tahu konsep awal untuk proyek PBL itu sendiri. Dilakukan pada masa tenggat waktu 27 September sampai 4 Oktober atau minggu pertama dalam kegiatan penyusunan proyek PBL itu sendiri. Kemudian tahap kedua yaitu desain, di mana kami mulai melakukan perencanaan dan penyusunan konten untuk proyek PBL kami. Itu dilakukan pada tenggat masa 9 Oktober sampai 31 Oktober. Kemudian minggu selanjutnya yaitu di tahap minggu implementasi atau implement, kami melakukan pengerjaan proyek seperti upload konten dan pendaftaran akun ataupun sebagainya. Itu kami lakukan di tenggat waktu 1 November sampai nantinya di 29 Desember. Kemudian untuk fase operate sendiri, di mana yang isinya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan proyek, itu akan dilakukan pada tenggat waktu 5 Januari sampai 19 Januari. Sampai 15 Januari. Kemudian untuk proses output konten akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani dengan NIM 017. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai output konten yang telah kami hasilkan dalam proyek ini. Konten yang kami buat merupakan feeds perkenalan untuk akun Instagram BizHub. Dalam prosesnya, kami mengambil referensi dari akun BizHub yang lama sebagai dasar pengembangan. Kemudian, kami juga melakukan pembaruan pada desain dan tampilan visual agar terlihat lebih modern dan menarik bagi audiens. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk meningkatkan daya tarik visual, konsistensi identitas merek, serta memperkuat kesan profesional dari akun BizHub di media sosial. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian output konten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Oke, baik. Kita masuk kepada SOP, di mana SOP ini sesuai dengan permintaan dari mitra kami, yaitu BizHub Academy, di mana mereka meminta untuk membuat SOP, yang mana tujuannya itu untuk menstandarisasi seluruh proses pengelolaan konten media sosial dari BizHub Kalibata. Nah, tujuannya itu agar konsisten, terlihat profesional, dan berdampak lebih luas lagi. Nah, di mana di isi utama SOP ini mencakup panduan pembuatan dan publikasi konten, kemudian ada struktur tim, pembagian tugasnya, perencanaan, produksi, hingga ke evaluasi. Kemudian itu ada aturan-aturan gaya visual, bahasa, jadwal postingan, agar identitas dari brand itu terus terjaga. Terus kemudian kami juga memiliki prosedur respon komunitas dan manajemen krisis di media sosial. Kemudian juga ada sistem monitoring, pelaporan, evaluasi terkait performa konten berdasarkan dari insight. Kemudian itu juga ada kebijakan dari penyimpanan arsip dari setiap konten. Nah,
Baik, kemudian selanjutnya kita masuk kepada kalender editorial, di mana kalender editorial ini sebenarnya sudah masuk juga di dalam SOP, di mana dari bisa kita lihat dari gambar tersebut ada yang warna oranye dan eh, warna abu-abu. Perbedaannya itu adalah warna oranye itu adalah eh, konten yang berisi edukatif seperti tips, wawasan, informasi, praktis seputar kewirausahaan, pengembangan diri. Nah, sedangkan yang abu-abu itu lebih ke inspiratif, seperti kisah-kisah atau kutipan atau aktivitas yang memberikan semangat dan motivasi audiens. Nah, untuk jadwalnya sendiri, kami memiliki 4 kali jadwal, di mana itu ada Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Em, Nah, tujuannya adalah kami menyusun kalender editorial ini adalah untuk lebih menyusun jadwal uploadnya lebih tertata, sehingga Instagramnya terlihat lebih aktif dan juga konsisten. Baik, mungkin materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Gracelia dengan NIM 025. Di sini akan menjelaskan terkait indikator monitoring. Nah, indikator monitoring ini adalah indikator-indikator yang kami gunakan untuk memantau performa konten kami, interaksi kami dengan audiens, dan efektivitas strategi promosi kami selama periode monitoring digital dari periode 11 September hingga 11 Oktober melalui akun Instagramnya BizHub sebagai mitra kami, yaitu BizHub Next. Secara umum, kegiatan ini telah berjalan sesuai SOP dan rencana konten kami. Nah, dengan hasil engagement rata-rata yang 4,8%, di mana ini menunjukkan audiens mulai tertarik pada konten edukatif dan pengenalan brand kami. Namun, capaian awareness kami masih sekitar 65% dari target karena faktor algoritma akun baru serta penggunaan CTA dan hashtag yang masih belum optimal yang kami lakukan. Berdasarkan hasil monitoring ini, kami menyusun langkah perbaikan berupa penambahan variasi visual dan penggunaan CTA yaitu call to action, peningkatan frekuensi unggahan serta pengujian waktu posting yang lebih efektif. Secara keseluruhan, proyek kami ini telah berjalan sesuai arah yang direncanakan, dan hasil evaluasi ini akan kami gunakan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan melalui sistem early warning dan siklus DCA agar strategi kami digital business ini semakin efektif di periode berikutnya. Sekian untuk indikator monitoring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bahasan rencana konten. Seperti yang sudah ditampilkan, tentunya rencana konten yang akan kami buat itu akan tetap konsisten dan bertahap sebagaimana telah dijelaskan pada pembuatan kalender dan SOP konten. Tentunya rencana konten BizHub yang akan kami buat berfokus pada upaya membangun kesadaran merek sekaligus memberikan nilai edukatif bagi audiens. Tentunya dalam hal ini terutama kami tujukan pada konsumen jasa yang memakai jasa konsultasi yang diberikan oleh BizHub, dalam hal ini yaitu UMKM dan startup yang menjadi target utama. Tentunya kami juga akan memproduksi berbagai jenis konten, dimulai dari konten edukasi digital, kemudian pengenalan layanan BizHub, kemudian tentunya konten interaktif yang akan kami usahakan, kemudian serta mungkin jika dilakukan secara konsisten akan menyertakan testimoni dari konsumer yang sudah memakai jasa BizHub itu sendiri. Kemudian setiap jenis konten tentu memiliki tujuan spesifik, mulai dari memperkenalkan identitas brand, kemudian memberikan wawasan tentang dunia usaha, kemudian menciptakan interaksi dua arah, dan juga format yang kami gunakan beragam ya, meliputi feed, motion grafik, mungkin video pendek atau instastory yang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian semua materi visual yang kami pakai juga dikembangkan berdasarkan brand guidelines seperti yang sudah dijelaskan yang dimiliki oleh BizHub itu sendiri, dan menjaga konsistensi
kualitas dari segi konsisten warna, kemudian penulisan atau tipografinya, kemudian ataupun cara komunikasi yang tetap profesional untuk setiap kontennya. Next. Kemudian untuk copywriting dan storytellingnya, strategi yang kami pakai untuk copywriting ini kami terapkan tentu dengan tujuan agar setiap konten itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi konten itu juga kami buat untuk menggugah perhatian dan membangun hubungan interaktif dengan audiens atau konsumen jasa dari BizHub itu sendiri. Kemudian setiap caption juga kami usahakan disusun dengan pola hook, information, dan CTA atau call to action. Kemudian bagian yang kami gunakan untuk hook itu untuk menarik perhatian melalui mungkin berbagai pertanyaan atau pernyataan yang relevan dengan pengalaman audiens atau konsumen tadi. Kemudian diikuti informasi-informasi yang berisi pesan inti yang kami usahakan dikemas dengan ringkas namun tetap jelas. Kemudian untuk bagian call to action dalam copywriting-nya ini sendiri digunakan untuk mengajak audiens atau konsumen yang melihat konten BizHub itu untuk berinteraksi, seperti memberikan komentar, kemudian membagikan postingan itu, bahkan atau mengikuti akun BizHub itu sendiri. Kemudian gaya bahasa yang kami gunakan juga bersifat komunikatif, dan tentunya kalimat-kalimatnya kami usahakan kami bungkus dengan optimis dan dengan kalimat-kalimat yang seperti mengajak pengguna-pengguna jasa BizHub itu sendiri untuk semakin berkolaborasi dengan pengguna-pengguna usaha lainnya. Kemudian dengan pendekatan ini kami harapkan setiap konten itu mampu menarik minat audiens yang melihat konten, sekaligus tentunya memperkuat citra BizHub dengan mitra-mitra digital yang lainnya. Mungkin untuk copywriting dan rencana konten sekian. Next materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tentang laporan PBL. Nah, pada progres penyusunan laporan akhir PBL saat ini kami telah mencapai pada tahap 4 dengan judul kampanye pemasaran digital untuk BizHub Academy. Proyek ini bertujuan untuk membantu BizHub Academy dalam memperkuat kehadiran digitalnya khususnya lewat media sosial platform Instagram. Dan sampai saat ini kami masih berada pada tahap analisis dan perencanaan strategi. Kami juga sudah mempelajari profil dan kondisi BizHub, melakukan analisis kekuatan, kelemahan, dan juga yang dihadapi oleh BizHub. Kemudian kami juga memulai menyusun konsep kampanye digital dan rencana konten yang sesuai. Beberapa konten awal juga sudah kami unggah pada akun Instagram baru BizHub Academy, yaitu BizHub Next, sebagai langkah awal membangun kembali branding BizHub Academy. Jadi fokus kami sekarang masih pada pengumpulan data, desain konten, dan juga penyusunan strategi agar nanti hasil kampanyenya bisa lebih maksimal. Secara keseluruhan, proyek ini menjadi pengalaman yang berharga bagi kami untuk belajar langsung bagaimana menerapkan teori pemasaran digital dalam situasi nyata. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mungkin untuk penjelasan progres PBL yang kami lakukan untuk BizHub ini sendiri sampai pada tahap itu. Untuk waktu dan perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.